Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifa Yasinta Nur Aziza dengan NIM 233333043 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial mengenai analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi Fuse. Sebelum masuk ke tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis atau metode statistika untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial ataupun secara simultan. Nah, sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, diperlukan pengujian asumsi klasik agar model yang digunakan memenuhi kriteria statistik yang baik. Jadi uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji autokorelasi, dan juga uji heteroskedastisitas. Kita masuk pada uji asumsi klasik pada bagian uji normalitas. Langsung saja kita masuk ke Fuse. Bentar ya, ini belum saya close. Nah, ini kita masuk ke bagian file, new, kemudian work file. Untuk struktur tipenya kita menggunakan unstruktur atau yang undat, karena data yang saya gunakan adalah data dengan 30 observasi. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik bagian quick MPT group, kita inputkan data yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan data pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan variabel Y, investasi variabel X1, dan tenaga kerja variabel X2. Langsung saja kita copy datanya. Pastikan di sini kita bisa ganti untuk nama sesuai variabel. Nah, ini kita close. Kemudian di bagian kiri ini sudah ada ya variabel Y, X1 dan juga X2. Nah, di sini kita akan menguji normalitas. Jadi uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. Untuk yang ini kita klik quick estimate equation, kita masukkan dulu semua variabel yang kita gunakan. Klik OK. Kemudian kita klik view residual diagnosis dan kita pilih yang histogram normality test. Nah, ini merupakan output dari uji normalitas. Ini sudah saya copy ke dalam Word, dan untuk kriteria pengujiannya itu sendiri ada dua, dari nilai probability dan juga nilai Jar-Quebera. Nah, untuk nilai probability ini apabila nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Dan apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Dan yang kedua ini ada nilai Jar-Quebera. Apabila nilai JB kurang dari 42,55, maka data terbukti normal, dan apabila nilai JB lebih dari 42,55, maka data tidak terbukti normal.
Nah, jadi nilai 42,557 ini merupakan nilai dari chi-square. Nah, untuk signifikansinya ini kita menggunakan 0,05, dan untuk degree of freedom-nya ini jumlah observasi dikurangi 1 berarti 29. Nah, ini terdapat nilai chi-square sebesar 42,556 atau 557 dibulatkan. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai probabilitas atau probability sebesar 0,766476. Ini lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi, ini residual dalam ya, terdistribusi normal. Sedangkan nilai Jar-Kleibera sebesar 0,531903 ini kurang dari 42,557 yang menunjukkan bahwa residual dalam model regresi terbukti normal atau lolos uji normalitas. Bagian yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Jadi ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Untuk GFViews-nya sendiri, kita klik bagian view, kemudian kita pilih yang koefisien diagnosis, kemudian bagian yang ini ya, variance inflation factor. Nah, ini merupakan output dari uji multikolinearitas. Di sini sudah saya kopikan. Nah, untuk kriteria pengujiannya, apabila nilai VIF ini kurang dari 10, maka data tidak terdapat multikolinearitas, dan apabila nilai VIF lebih dari 10, maka data terdapat multikolinearitas. Nah, berdasarkan hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai VIF ini ya, untuk variabel X1 dan juga variabel X2 ini masing-masing sebesar 3,883585. Karena nilai VIF kedua variabel tersebut kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Kemudian kita masuk ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini sendiri untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antar residual pada periode sekarang dengan periode-periode sebelumnya. Untuk mengetahui uji autokorelasi ini ada dua cara. Cara pertama ini menggunakan nilai DW, dan cara kedua kita menggunakan ini ya, probabilitas chi-square. Nah, untuk cara yang pertama kita masuk pada bagian views, kemudian kita kembalikan ke output yang pertama tadi pada saat memasukkan semua variabelnya. Nah, ini terdapat nilai DW yang sudah saya kopikan ke Word. Nah, nih 1,43. Nah, untuk pengujiannya sendiri kita menggunakan tabel DW. Untuk tabel DW-nya seperti ini. Dan jumlah observasinya tadi kan 30. Dan untuk bagian K ini saya menggunakan dua variabel independen. Untuk batas bawahnya atau DL ini 1,28, dan batas atasnya atau DU
ini 1,56 atau 1,57. Nah, ini merupakan untuk pengujian dari DW atau Darwin-Watson. Nah, ini 4 min DU, ini sudah rumus dari sana. 4 min DU, jadi 4 dikurangi batas atas. Nah, diperoleh 2,43 dan 4 DL atau 4 dikurangi batas bawah nilai Darwin. Ini ada 2,72 dan kemudian untuk output dari DW nya ini 1,43. Nah, berdasarkan hasil output diperoleh nilai DW sebesar 1,43 karena nilai DW berada pada daerah antara DL dan juga DU, ini yaitu 1,28 kurang dari 1,43 kurang dari 1,57, maka hasil uji autokorelasi berada pada daerah ragu-ragu. Dengan demikian, model regresi belum dapat dipastikan terbebas atau mengalami autokorelasi positif. Dan untuk cara yang kedua, ini hipotesis HO-nya tidak terdapat autokorelasi, dan untuk H-nya terdapat autokorelasi. Dan untuk kriteria pengujian, jika nilai probabilitas T² kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dan apabila jika probabilitas T² lebih dari 0,05 maka HO diterima. Nah, untuk mengetahui dari FS kita klik view, kemudian kita ke residual diagnosis dan pilih bagian yang serial correlation LM test. Kita klik OK. Nah, kita lihat pada bagian probabilitas T². Untuk hasil outputnya pada cara kedua ini diperoleh nilai probabilitas C² sebesar 0,1178. Ini lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis HO diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi. Nah, di sini ada masuk ke uji heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini sama kita lihat dari uji T² dengan FUS pada bagian view, kemudian residual diagnosis. Nih, kita pilih bagian yang heteroskedasticity test. Kita menggunakan tipe yang Glaser. Nah, ini ya teman-teman, probabilitas T². Dan untuk hipotesisnya sendiri, ketika HO tidak ada hetero dan ketika HA terdapat hetero. Untuk kriteria pengujian, jika p-value-nya kurang dari 0,05 maka HO ditolak, dan apabila p-value lebih dari 0,05 maka HO-nya diterima. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glaser, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,5751. Itu lebih besar dari 0,05, maka residual dalam model regresi ini terdistribusi normal sehingga hipotesis HO diterima dan HA ditolak. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.
Yang selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Nah, untuk mengetahui nilai koefisien setiap variabelnya, kita masuk ke bagian FUs, kemudian kita kembali ke estimation output yang pertama tadi, atau bisa juga kita quick dari awal, quick kemudian estimate equation. Nah, di sini kita masukkan semua variabelnya. Nah, ini merupakan output dari analisis regresi linear berganda untuk nilai koefisien. Nah, jadi untuk modelnya ini sendiri, Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus error. Y sama dengan 11,93 ini ya, 11,936062 ditambah dengan 0,023546 yang merupakan nilai dari variabel x1, dan juga ada minus 0,012105 dari nilai variabel x2, kemudian ada error juga. Nah, untuk keterangannya sendiri, pertumbuhan ekonomi itu Y, investasi X1, tenaga kerja X2. Untuk interpretasi hasil regresi, jadi nilai 11,93062 ini merupakan nilai konstanta atau nilai tetap variabel Y atau pertumbuhan ekonomi di saat variabel X1 investasi dan X2 tenaga kerja ini sama dengan 0. Dan nilai 0,023546 merupakan nilai dari variabel X1 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan X1 atau investasi sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai variabel Y atau pertumbuhan ekonomi sebesar 0,023546 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini menunjukkan bahwa model berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan ini nilai dari X2 sebesar 0,012105 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan tenaga kerja sebesar 1 satuan akan menurunkan nilai variabel Y atau pertumbuhan ekonomi sebesar 0,012105 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Artinya untuk variabel tenaga kerja ini berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kesimpulan dari ketiga nilai variabel tersebut bahwa X1 terdapat korelasi positif terhadap Y, di mana peningkatan investasi cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, X2 atau tenaga kerja terdapat korelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya setiap kenaikan tenaga kerja menurunkan pertumbuhan ekonomi. Uji hipotesis yang pertama ada uji T parsial atau secara sendiri-sendiri. Nah, ini juga sama untuk output yang dihasilkan seperti ini. Nah, jadi untuk hipotesis yang pertama kita menggunakan perbandingan antara nilai T statistik dengan nilai probabilitas. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, HO investasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. HA-nya investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk kriteria pengujiannya, cara satu itu dengan bandingkan nilai probabilitas, dan cara kedua menggunakan nilai T statistik. Nah, untuk cara yang pertama itu HO diterima apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 atau nilai signifikansi 5%, maka HA ditolak.
Untuk HO ditolak apabila nilai probabilitas kurang dari 0,65 atau nilai signifikansi 5%, maka HA diterima. Nah, berdasarkan hasil analisis data ini menunjukkan bahwa variabel X1 atau investasi memiliki nilai probabilitas sebesar X1 0,000 atau kurang dari 0,65, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk cara yang kedua, ini perbandingan nilai T statistik. Apabila HO diterima, ini T statistiknya kurang dari T tabel, dan HO ditolak apabila T statistik lebih dari T tabel. Dan untuk degree of freedom-nya ini dapat dicari dengan rumus N min K min 1. Jadi N ini jumlah data yaitu 30 dan K ini merupakan dari jumlah variabel independen dan juga dikurangi 1. Ini udah rumusnya dari sana, berarti hasilnya 27. Nah, untuk nilai T tabelnya sendiri tadi DF-nya 27, kemudian untuk tingkat signifikansi sebesar 0,05, jadi nilai T tabelnya sebesar 2,0518. Nah, untuk hipotesis yang kedua ini sama menggunakan variabel X2 dengan perbandingan nilai T statistik dengan nilai probabilitas. Jadi HO tenaga kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan HA tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk kriteria pengujiannya sendiri dengan cara satu ini perbandingan nilai probabilitas. HO diterima apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 atau nilai signifikansi 5%, maka HA ditolak. HO ditolak apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 atau nilai signifikansi 5%, maka HA diterima. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X2 tenaga kerja ini memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk cara yang kedua sama dengan perbandingan nilai T statistik. HO diterima apabila T statistiknya kurang dari T tabel. HO ditolak bila T statistik lebih dari T tabel. Jadi sama dengan yang hipotesis pertama tadi. Untuk nilai T tabelnya 2,0518. Nah, berdasarkan hasil analisis, variabel X2 ini memiliki nilai T statistik sebesar 8,683183. Nah, ini lebih besar dari T tabel 2,0518, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, karena koefisien regresinya ini bernilai negatif, maka X2 berpengaruh negatif terhadap Y, artinya setiap kenaikan X2 akan menurunkan Y atau pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua ini ada uji F atau simultan secara bersama-sama. Nah, outputnya sama dengan uji T tadi. Nah, kemudian untuk uji F-nya itu sendiri hipotesis 3 dengan melihat nilai koefisien pada F statistik dan juga probabilitas F statistik. Nah, untuk hipotesis 3-nya HO, investasi dan tenaga kerja tidak berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan hanya investasi dan tenaga kerja berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk kriteria pengujiannya dengan cara satu perbandingan dengan nilai probabilitas. Nah, HO diterima apabila nilai probabilitas ini lebih dari 0,05 atau nilai signifikansi 5%, maka HA ditolak.
HO ditolak apabila nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 atau nilai signifikansi 5%, maka HA diterima. Nah, berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan bahwa diperoleh nilai probabilitas F statistiknya 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima sehingga variabel investasi dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan tenaga kerja secara simultan, investasi dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk cara yang kedua, ini perbandingan dengan F statistik. HO diterima bila F statistiknya kurang dari T-tabel. HO ditolak apabila F statistiknya lebih dari T-tabel. Nah, untuk DF penyebutnya dengan rumus N-K-1 sama dengan 30 dikurang 2 dikurang 1. Ini hasilnya untuk DF penyebutnya 27. Dan untuk DF pembilangnya ini menggunakan dua variabel independen, yaitu disimpulkan dengan K. Untuk nilai F tabelnya nih, DF penyebut ada 27, kemudian DF untuk pembilangnya ini 3,35. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 2262,460 lebih besar dari 3,35 atau F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. F hitungnya 22,62,460. Dan untuk kesimpulan dari uji hipotesisnya sendiri itu variabel investasi atau X1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel tenaga kerja atau X2 secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun memiliki arah pengaruh negatif. Artinya peningkatan tenaga kerja justru diikuti penurunan pertumbuhan ekonomi. Dan untuk secara simultan, variabel investasi dan tenaga kerja bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kedua variabel tersebut memiliki kontribusi dalam menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Masih sama untuk outputnya. Nah, kita lihat pada bagian adjusted R-square. Nah, berdasarkan hasil estimasi regresi diperoleh nilai adjusted R-square-nya ini sebesar 0,993629. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 99,36% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, yaitu investasi dan tenaga kerja. Sedangkan sisanya sebesar 0,64% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai adjusted R-square yang tinggi ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Namun, hasil tersebut perlu diinterpretasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya hubungan yang kuat antar variabel independen. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis regresi linear berganda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.